diharuskan belajar Al-Quran dan hadis? Agar kita mengerti agama. Sebab dasar agama, dasar kehidupan kita itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tanpa belajar Al-Quran dan hadis, kita tidak akan mengerti tentang agama. Baik, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang hadis-hadis yang membahas tentang optimis dan sabar. Dan sebelum materi ini kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca Maulayasol bersama. Ayo dibaca doanya. Terima kasih atas doa yang sudah dibacakan. Semoga lantaran dengan doa tadi, apa yang nanti akan kita pelajari ini semuanya bisa merasuk ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga ilmu yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Sebelum pelajaran saya mulai, ini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Nih. Jimmy hadir. Akbar hadir. Fatih, Iqbal, Dewa, Akbar, hadir. Oke, selanjutnya Widya, Salwa, Hilwa, Ledis, Akila, Dea, Neni. Oke, ada yang izin? Masuk semua ya? Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis tentang optimis dan sabar. Kenapa kita kok harus belajar tentang optimis dan sabar? Ada yang tahu jawabannya kira-kira? Agar kita memiliki pandangan yang baik saat berbicara. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Pentingnya memiliki sikap optimis dan sabar. Kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari adanya angan dan cita-cita. Kita semua itu pasti memiliki
tujuan. Nah, tujuan kita, kalau kita tidak sadari bahwa kita punya Allah yang senantiasa akan menuntun kita, memberikan jalan terbaik bagi kita, maka kita tidak akan yakin bahwa apa yang kita inginkan akan tercapai. Selanjutnya, kenapa juga harus bersikap sabar? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kira-kira kita harus memiliki sikap sabar? Coba, ada sebuah kisah. Ini kisah inspiratif. Nah, sampean tahu, sampai sekarang bisa merasakan terangnya cahaya dari lampu. Bisa kan merasakan? Coba sampai saat ini, kalau tidak ada lampu, kira-kira kita masih hidup seperti zaman tahun berapa? Tahun zaman dulu, zaman nenek-nenek sampean semua. Ibu sampean yang sudah tua-tua saat ini. Nah, penemu lampu, kalau tidak memiliki kesabaran, pasti tidak akan tertemukan cahaya lampu. Siapa yang menemukan lampu pertama kali? Siapa? Thomas Alva Edison. Sampai tahu berapa kali Thomas Alva Edison melakukan percobaan sampai dia berhasil? 1000 kali baru berhasil. Jadi ada 999 kali kegagalan. Bayangkan kalau tidak memiliki kesabaran. Berhasil nggak? Berhasil. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, itu semuanya harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Karena berawal dari kesabaran, kita pasti memiliki kesungguhan, dan semoga apa yang kita lakukan diberikan kemudahan sehingga Allah memberikan kita hasil seperti yang kita inginkan. Nah, inilah tujuan dari adanya pembelajaran optimis dan sabar. Kembali ke dalam cerita tadi, kalau penemu lampu itu tidak memiliki optimis keberhasilan, dia putus asa di tengah jalan, apakah bisa? Tidak akan bisa. Lalu kira-kira optimis dan sabar itu penting atau tidak? Penting sekali. Maka dari itu kita diajak untuk belajar bersama-sama memahami tentang optimis dan sabar. Optimis dan sabar ini juga sebagai perintah Allah dan juga sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad. Salah satu nanti yang akan kita pelajari di antara hadis-hadis Nabi adalah hadis-hadis yang menerangkan tentang optimis dan sabar. Nah, oke. Sebelumnya kita belajar tentang materi. Mari kita lihat video berikut, ya. Bapak akan menunjukkan video. Silakan nanti disimak baik-baik. Jelas? Disimak, dilihat videonya, ya. Namaku Hasan. Aku dibesarkan dari keluarga yang serba kekurangan. Ayahku seorang petani dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Meskipun dalam keadaan keluarga seperti ini bukan menjadikan penghalang bagiku untuk menggapai impian. Aku sangat berharap di masa depan aku bisa menjadi juara Olimpiade Matematika tingkat dunia dan bisa membanggakan madrasah. Sekarang waktunya kalian untuk sholat zuhur berjamaah. Segera menuju ke musola ya.
persiapan Olimpiade Matematika. Jadi, siapa yang nantinya mendapatkan nilai tertinggi, maka dialah yang berhak mewakili sekolah kita dalam Olimpiade tersebut. Cepat ya, San. Oke. Kamu kira kamu bisa mengalahkanku? San, emangnya kamu yang berani sama adik sekadar? Dia sangat cinta matematika loh, apalagi dia selalu juara kelas. Kita coba aja dulu. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi kita pulang ke rumah. Ayo. Makan dulu San, bapak udah masakin. Satu rumah banyak kan? Makan dulu, kalau lapar kita nggak bisa mikir. Iya Pak. Ini tempat duduk saya. Pergi sana. Astagfirullah, Fadlan. Kamu sengaja ya jatuhin makanannya Hasan? Kalau iya kenapa? Masalah bro. Uang saya hanya 2.000, kenapa? Boleh saya beli nasinya saja? Iya, boleh nak. Ini nasinya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Silakan. Hasan, kamu kan yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam seleksi untuk persiapan Olimpiade Matematika. Jadi, kamu yang berhak mewakili sekolah kita dalam Olimpiade Matematika tersebut. Oleh karenanya, insya Allah mulai besok kita akan mulai bimbingan secara khusus. Bisa kita sholat dulu. Besok kan Olimpiade akan dimulai. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, banyak belajar dan berdoa karena segala sesuatu yang menentukan adalah Allah SWT. Abu, boleh saya bertanya? Iya, kenapa San? Besok kan lawan Hasan, pintar-pintar dan berasal dari sekolah yang sama. Apa mungkin Hasan bisa menang? Hasan,
Memang lawan komunis itu pintar-pintar dan berasal dari sekolah-sekolah yang ternama. Tetapi kamu mesti ingat bahwa kesuksesan itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi soal siapa yang paling bersungguh-sungguh. Ingat, menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Nah, gimana? Sudah disimak filmnya? Seru? Seru. Menceritakan tentang apa tadi film? Siapa tadi tokoh utamanya? Sudah ganteng, pinter. Ya. Jadi sikap yang diterapkan Hasan tadi merupakan contoh dari adanya sikap optimis dan sabar. Pada mulanya dari kisah yang diceritakan tadi, Hasan itu tidak yakin dengan kemampuannya. Kemudian sang bapak guru memberikan motivasi berharga bagi Hasan bahwa suatu kesuksesan itu tidak memandang siapapun. Siapa yang mau bersungguh-sungguh pasti dia akan memperoleh kesuksesan dan keberhasilan. Selain itu, yang dilakukan Hasan juga sabar apa? Belajar. Tekun, giat dalam belajar itu adalah salah satu yang menjadi kunci dari sebuah kesuksesan. Nah, tadi sampai semua sudah menyimak tentang video tentang cerita optimis dan sabar. Sekarang kita akan belajar bersama-sama apa sih optimis itu dan apa sih sabar itu. Nah, bisa minta tolong Mbak Bia untuk bantu Pak Faiz. Materi Al-Quran dan Hadis. Materi pada pertemuan kali ini seperti tadi kita akan belajar tentang optimis dan sabar. Ayo next Mbak Dia. Nah, memahami hadis tentang optimis. Lanjut. Nah, apa itu optimis? Apa sih optimis itu? Bisa dibaca? Ayo dibaca bersama-sama. Intinya dengan makna yang sederhana, optimis itu
yakin pada diri sendiri. Tetapi kita tidak boleh melupakan Allah di dalam hati dan pikiran kita. Di dalam bahasa Arab, optimis itu disebut sebagai tafaul. Apa? Tafaul. Lawan dari optimis apa? Pesimis. Pesimis itu apa? Ragu, ya. Ragu, meragukan dirinya sendiri. Dia tidak yakin pada kemampuan yang dimiliki. Akhirnya apa? Kalau kita sudah ragu, kita sudah pesimis, akhirnya apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita pasti tidak akan bisa tercapai. Jangankan kita sabar, mempercaya sendiri pada diri sendiri saja tidak, akhirnya putus asa. Di dalam bahasa Arab, pesimis itu disebut sebagai atau disebut dengan tasya'um. Apa? Tasya'um. Optimis tadi apa? Tafaul. Kalau pesimis, tasya'um. Pesimis lawan kata dari optimis. Oke. Lanjut, Mbak Dea. Nah, manfaat sikap optimis. Dampak positif sikap optimis pada kesehatan mental. Sikap optimis dapat meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri, ya kan? Nah, kemudian optimisme dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Dengan sikap optimis, kita lebih termotivasi untuk mencapai tujuan. Optimisme memberikan energi positif yang mendorong kita untuk terus berusaha. Seperti yang dikisahkan dalam film tadi, Hasan dengan optimisme yang tinggi, kemudian berusaha, pasrah kepada Allah. Nah, akhirnya Hasan meraih sebuah kesuksesan. Dan dicontoh cerita tadi yang di awal, cahaya lampu tidak akan tertemukan ketika penemunya tidak memiliki sikap optimis dan sabar. Bisa dipahami ya? Sekarang bisa memiliki gambaran tentang optimis dan sabar? Bisa. Oke, lanjut Mbak Dea. Nah, ini langsung lagi lanjut. Nah, sekarang sabar dalam perspektif Islam. Lanjut Mbak Dea, apa sih makna sabar itu? Nah, definisi sabar bisa dibaca bersama-sama? Coba ingin bertanya pada kalian, kira-kira ada nggak yang berani menceritakan tentang pengalaman pribadi sampean terkait optimis dan sabar? Mas Faid. Nah, Mas Faid ini kemarin baru saja menjuarai lomba kaligrafi di 5 kabupaten. Nah, Mas Faid, silakan disampaikan ceritanya Mas Faid. Nah, diceritakan bagaimana usaha sampean sampai bisa menjuarai lomba kaligrafi di 5 kabupaten. Terus berusaha dan tidak menyerah. Menyerah. Intinya optimis dan sabar. Itu kunci pertama sampai meraih kesuksesan. Lanjut Mbak Dea. Nah, ini ada ayat-ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 153. Sekarang coba dilihat LKS-nya masing-masing. Dilihat tentang optimis dan sabar. Oke. Di sini seperti yang ada di dalam LKS yang sudah
sabar ini terbagi menjadi 3. Betul sekali. Yang pertama sabar takwa. Nah, yang kedua sabar dalam Menjauhi perbuatan maksiat. menjauhi maksiat. Yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Nah, ada 3 macam sabar. Yang pertama sabar dalam menjalani ketaatan. Bisa menyebutkan contohnya Mas Dewa? Sabar menjalani ketaatan itu seperti apa? Contohnya? Sabar menjalani ketaatan. Sekolah. Kira-kira jawabannya betul? Sekolah? Sekolah zaman belajar di sini itu termasuk menjalani ketakwaan. Artinya apa? Belajar kita itu diwajibkan oleh Allah untuk terus belajar. Nabi juga sudah menginformasikan itu di dalam hadisnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dalam buaya sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Artinya apa? Tidak ada batasan waktu untuk orang yang harus belajar. Ini terkait ketakwaan. Nah, menjalani perintah-perintah Allah, menjalani perintah-perintah agama. Kemudian sabar yang nomor 2 yakni sabar dalam menjauhi maksiat. Kira-kira contohnya seperti apa? Mbak Ilwa bisa menentukan? Sabar dalam menjauhi maksiat. Kita tetap melaksanakan atau tetap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya sekarang sampean kan pelajar, siswa-siswi di sini. Kira-kira misalkan sampean pada kondisi lapar, contoh, sampean pas tidak membawa uang. Nah, ketika itu sampean menemukan uang yang tercecer di dalam kelas, yang itu bukan milik sampean. Ya, nah, kira-kira perbuatan maksiat apa yang bisa dilakukan? Mengambil uang yang bukan milik kita, tetapi karena kita sudah memiliki kesabaran, salah satunya adalah menjauhi maksiat. Maksiat adalah sebuah perlakuan yang tidak baik, tidak benar, tidak dibolehkan oleh agama. Uang kita ambil, kita umumkan dan kita berikan pada pemiliknya. Tepuk tangan untuk Mbak Ilwa. Kemudian sabar yang ketiga yakni sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Mbak Widya? Ayo Mbak Widya. Ketika mengalami bencana kita tetap harus bersabar. Kemarin atau yang mungkin sampean semua sudah pernah dengar, ada tsunami Aceh beberapa tahun yang silam. Ya, seluruh Aceh hancur karena ada tsunami. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, maka keimanan kita pasti sudah akan sirna. Tetapi dalam kenyataannya, mereka yang tertimpa musibah tetap meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, maka hancurlah kehidupan kita. Nah, itu salah satu
contoh lagi, misalkan sampai mau berangkat ke sekolah, tiba-tiba di tengah jalan, naudzubillah, sampean keserempet motor misalkan, sampean jatuh. Kalau sampean atau kita tidak memiliki kesabaran, pasti kita akan muncul kemarahan kita. Kurang ajar. Misalkan naik motor tidak hati-hati. Berhubung kita punya kesabaran, kita mengucap kalimat-kalimat thayyibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah saya masih diberi keselamatan. Semoga orang yang merempet saya tadi juga tetap selamat. Mendoakan. Lah, inilah macam-macam sabar, 3 bentuk sabar. Nah, sekarang video tadi sudah saya Bapak tunjukkan, kita semua sudah menyimaknya. Kemudian materi tentang optimis dan sabar juga sudah. Sekarang Pak Faizin ingin mendiskusikan tentang optimis dan sabar. Lebih tepatnya nanti akan dibagi kelompok, silakan didiskusikan. Sebelumnya kita bagi 3 kelompok ya. Untuk yang laki-laki kelompok 1, barisan sini kelompok 2, yang sebelah utara kelompok 3. Mendiskusikan apa? Mendiskusikan terkait sikap sabar. Ada 3 macam sikap sabar. Silakan nanti didiskusikan, cari ya, cari kehidupan atau keseharian kita, keseharian sampean semua. Identifikasi perilaku sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Untuk kelompok 1, kelompok 2 mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sabar menjauhi maksiat, dan kelompok 3 mencari contoh sabar dalam menghadapi cobaan. Ayo sekarang silakan didiskusikan, bisa membentuk kelompok. Nah, silakan berhadapan-hadapan, tidak apa-apa. Ya, didiskusikan. Tolong dicatat. Ada yang bagian mencatat, tolong sebutkan satu saja pengalaman yang sampean alami terkait sikap sabar. Gimana, sudah cukup waktunya? Contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sabun sudah ya. Sekarang Bapak ingin masing-masing kelompok ada yang mempresentasikan ke depan. Dimulai kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang pertama, kelompok yang laki-laki. Hai, siapa yang mewakili? Silakan maju ke depan untuk disampaikan contoh perilaku sabar dalam menjalani ketakwaan. Ya, ayo, Mas Bara sama Mas Iqbal. Ayo kita dengarkan contoh sikap sabar dalam menjalani ketakwaan kepada Allah. Ayo silakan dipresentasikan. Kira-kira apa contohnya? Sabar dari sifat malas untuk selalu istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan baik, disiplin dan khusyuk. Ya, kita sholat merupakan perintah Allah. Berarti kita harus memiliki kesabaran dalam menjalankan sholat. Itu ya, bisa dipahami? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Selanjutnya kelompok yang kedua, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ayo siapa yang mewakili? Ya, silakan Mbak Widya sama Mbak Naswa. Ayo dipresentasikan, diberikan contoh sikap sabar dalam menjauhi maksiat. Kita tahu dosa merupakan perbuatan maksiat, seperti memakai barang teman tanpa seizin pemilik, maka itu termasuk perbuatan maksiat. Kita harus menahan diri dan sabar agar tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Luar biasa, tepuk tangan. Contoh dari kesabaran dalam menjauhi maksiat adalah tidak gosok itu apa? Memakai barang yang tidak kita miliki atau milik orang lain. Ya, silakan kembali. Selanjutnya kelompok yang ketiga, contoh sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Ayo silakan, siapa yang mewakili maju ke depan? Ayo Pak, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Contoh sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Meskipun kita di sekolah dibully oleh teman sendiri, maka kita harus tetap sabar dan jangan boleh memiliki dendam padanya. Tepuk tangan luar biasa. Kita sudah memahami tentang makna sabar, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dicoba. Terima kasih. Nah, bisa kembali ke tempat masing-masing ya. Sudah belajar tentang optimis dan sabar. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang belum difahami terkait materi atau hal apa yang bisa ditanyakan? Paham semua ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi seperti yang sudah kita pelajari bersama, optimis merupakan sikap percaya diri, yakin pada diri sendiri bahwa kita akan mampu meraih apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita. Itu optimis. Lawan dari optimis tadi apa, Mas Dewa? Pesimis. Kita tidak boleh memiliki sikap pesimis, karena pesimis itu tidak mencirikan satu hal pun untuk meraih kesuksesan kita. Semua orang yang sukses, seperti yang dikisahkan dalam film Hasan, kemudian cerita tadi tentang penemu cahaya, semuanya didasari pada optimis. Tidak ada yang pesimis. Sebab pesimis akan menimbulkan putus asa. Nah, itu sudah dilarang oleh Allah. Perintah optimis itu sudah diperintahkan Allah kepada kita. Dan pesimis juga dilarang. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus yakin. Kemudian tentang sabar. Sabar itu menahan apa? Menahan dari 3 hal ini, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Menahan diri untuk tetap menjalankan perintah Allah, untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Sabar. Kemudian sabar yang kedua, menjauhi maksiat.
maksiat. Kita tidak boleh melakukan apa yang sudah dilarang oleh Allah, karena larangan Allah pasti menimbulkan efek yang buruk, perbuatan jelek, perbuatan keji yang berimbas pada diri kita sebuah kejelekan, makanya dihindari. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Nah, anak-anakku, kita hidup di dunia ini pasti tidak akan lepas dari adanya ujian dan cobaan. Tetapi yakinlah, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu bukan berarti Allah itu benci kepada kita. Justru melalui ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita, itu akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Kita pasti akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik melalui ujian. Syaratnya kita harus tetap bersabar, selalu bersabar, meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, memohon jalan keluar. Ketika kita mampu menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan Allah dengan kesabaran, niscaya jalan keluar pasti akan diberikan kepada kita. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Aku Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Demikian materi tentang optimis dan sabar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus optimis dan sabar, sehingga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan menjadikan kesuksesan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Jelas. Nah, demikian anak-anak, materi tentang optimis dan sabar sudah kita pelajari. Semoga menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita, menjadikan kehidupan kita menjadi berkah. Amin Allahumma amin. Sekian, mari kita tutup pelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya jika ada salah, Pak Faizin secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian sampean. Jangan lupa belajar terus, dan sebagai bahan refleksi dari pelajaran pada hari ini, silakan nanti ketika pulang ke rumah dikerjakan masing-masing di rumah, mencari atau menceritakan kisah-kisah optimis dan sabar yang sampean alami masing-masing, apapun itu. Yang terpenting terkait dengan optimis dan sabar. Satu saja cukup, satu siswa berarti menceritakan satu kisah optimis dan sabar. Dimengerti? Mari dikerjakan. Nah, nanti di pertemuan depan akan diceritakan satu-satu maju ke depan. Sekian. Ada pertanyaan? Cukup,